Selamat datang di Komedi Putar, komunikasi diskusi seputar Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Komedi Putar, komunikasi diskusi seputar Latsar. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di episode podcast kali ini kita akan berdiskusi mengenai gagasan penerapan nilai-nilai dasar ASN yang biasa kita sebut dengan aneka atau ASN beraneka. Sebelumnya, perkenalkan, saya Silvi Nurul Fatwa, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 95 kelompok 4 dari PPSDM Regional Yogyakarta. Saya berasal dari pemerintah Kabupaten Rembang. Tentunya di podcast kita kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan kedua teman saya, yaitu Mbak Ida Mariana dan Mas Sudiono. Silahkan Mbak Ida Mariana bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Silvi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ida Mariana adalah peserta Latsar angkatan 95. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Ida. Selanjutnya untuk Mas Sudiono, silahkan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Silvi atas waktunya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Sudiono. Saya dari instansi pemerintah Kabupaten Kebumen. Saya mengikuti Latsar CPNS angkatan 95 kelompok 4 no absen 38. Terima kasih Mbak Silvi. Demikian perkenalan dari saya. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai nilai-nilai dasar ASN yang biasa kita singkat atau kita kenal dengan aneka. Nah, apa saja itu nilai aneka? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekarang saya akan menjelaskan nilai akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, amanah PNS itu antara lain menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Sebagai ASN yang akuntabel, seorang ASN harusnya mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Selain itu, ASN juga harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Selanjutnya, seorang ASN yang akuntabel juga harus memperlakukan warga negara dengan sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, seorang ASN yang akuntabel harus menunjukkan sikap perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, itulah penjelasan dari nilai akuntabilitas. Kalau dalam bidang saya, yaitu bidang pendidikan, karena saya sebagai seorang tenaga pendidik, implementasi nilai-nilai akuntabilitas bisa diterapkan dengan cara disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Selain itu, mengerjakan tugas dari atasan, yaitu kepala sekolah, dengan penuh integritas dan tanggung jawab merupakan salah satu contoh penerapan nilai akuntabilitas. Nah, yang untuk selanjutnya, nilai nasionalisme akan dijelaskan oleh Mbak Ida. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Ida. Terima kasih Mbak Silvi atas waktunya. Baik, saya akan mencoba mendefinisikan apa sih itu nasionalisme. Definisi dari nasionalisme itu sendiri adalah pada hakikatnya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme itu menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, ataupun suatu bangsa. Nasionalisme itu tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Ada beberapa hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama,
yaitu adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya, kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Kemudian adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Prinsip-prinsip nasionalisme ada 4, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, untuk mencapai kemerdekaan, mencapai keaslian, dan untuk mencapai kehormatan bangsa. Di mana nasionalisme itu bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen peserta ASN yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme di dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jadi seorang ASN yang baik itu dia harus bisa menerapkan 5 nilai Pancasila, baik sila pertama, sila kedua, 3, 4, dan 5. Untuk contoh implementasi dari nasionalisme itu sendiri, karena saya berasal dari dunia pendidikan, yaitu sebagai guru, mungkin saya bisa menerapkannya, yaitu salah satunya melatih peserta didik itu untuk cinta terhadap tanah air. Salah satunya dengan menerapkan upacara rutin setiap hari Senin. Kemudian saya juga bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk mengenal lagu-lagu nasional ataupun lagu-lagu daerah. Seperti itu, terima kasih. Wah, sangat luar biasa sekali ya penjelasan dari Mbak Ida, bahwa ASN itu harus mampu menerapkan nilai nasionalisme, tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga sangat penting sekali diterapkan kepada peserta didiknya agar lebih mencintai bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang selanjutnya tentang nilai etika publik akan dijelaskan oleh Mas Sudiono. Silahkan Mas Sudi. Terima kasih atas waktunya, Mbak Silvi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang etika publik. Nah, etika publik sendiri itu tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Nah, perilaku atau tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan publik. Nah, ada beberapa nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ke-10, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nah, yang 11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, untuk kalau di bidang saya dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru, contoh implementasinya, kita dapat melayani siswa dengan baik dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang lain, dan juga kita harus dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada wali siswa ketika mereka membutuhkan suatu pelayanan. Contohnya ketika ada wali siswa yang menanyakan tentang tugas dari anaknya ketika belum paham, mungkin orang tuanya bertanya kepada guru. Nah, seorang guru harus dapat memberikan penjelasan atau pelayanan yang baik kepada wali siswa tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Silvi. Terima kasih. Oh iya, ya oke, terima kasih Mas Sudi penjelasannya tentang etika publik. Yang selanjutnya mengenai komitmen mutu akan dijelaskan oleh Mbak Ida. Silakan Mbak Ida. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Komitmen mutu itu adalah suatu standar penjaminan mutu pada setiap organisasi yang mana selalu mengingat sebuah visi dan arah yang akan dituju. Di dalam suatu komitmen mutu itu terdapat 4 komitmen mutu, yaitu ada efektif atau tepat sasaran sebagai tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu dari hasil kerja. Kemudian untuk yang kedua itu adalah efisien atau yang dikenal dengan tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpanan prosedur dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga adalah inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan keempat, itu adalah berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu. Kemudian bagaimana cara kita sebagai ASN yang berintegritas dalam menerapkan atau mengimplementasikan komitmen mutu di dalam pekerjaan kita. Salah satunya yaitu efektif, ya, atau tepat sasaran. Kemudian yang kedua efisien, ketika kita melakukan suatu pekerjaan maka kita harus selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya. Contohnya mungkin kita membuat suatu laporan administrasi, kita sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah sebagai guru, kita harus berinovasi dengan zaman yang sudah berjalan saat ini. Kita harus mengikuti teknologi yang ada sehingga kita tidak tertinggal oleh zaman sekarang. Kemudian kita juga harus berorientasi pada mutu, ya, atau kita pencapaian itu harus sesuai dengan standar yang ada. Seperti itu Mbak Silvi, mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Ida. Jadi komitmen mutu itu menuntut ASN untuk selalu bekerja dengan efektif, efisien, dan tentunya selalu berinovasi. Yang selanjutnya adalah anti korupsi. Nilai anti korupsi akan dijelaskan oleh Mas Sudiono. Monggo Mas Sudiono. Terima kasih Mbak Silvi atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Nah, anti korupsi itu usaha untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Menurut Indrianto Senoaji, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja, tetapi juga berupa tindakan penyuapan, penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai tindak korupsi. Nah, untuk identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, yang pertama ada jujur, peduli, mandiri, kemudian disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian untuk implementasinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, seorang guru itu contohnya tidak boleh menerima hadiah berupa barang ataupun uang dari siswa.
terus juga tidak boleh mungkin memberikan, kita sebagai seorang guru juga tidak boleh memberikan uang kepada mungkin atasan untuk sesuatu yang kita inginkan itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Silvi. Terima kasih. Oh ya, baiklah, terima kasih kepada Mbak Ida dan Mas Hudi atas diskusinya hari ini mengenai gagasan nilai-nilai dasar ASN atau yang biasa kita sebut dengan nilai aneka atau ASN beraneka. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjadi ASN yang profesional, berintegritas, berkarakter, dan bisa menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjalankan tugas. Nah, cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah setia mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.